Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal berapa ini? 6 ya, untuk tanggal 6 Oktober 2021 di hari Rabu. Oke, nggak berasa juga udah hari Rabu gitu ya, udah memasuki pertengahan minggu pertama dan marketnya jeblok. Ya sebenarnya dibilang jeblok enggak sih. Ya ini reaksi sehat aja lah after dia naiknya signifikan. Jadi ini wajar. Dan ini diperlukan untuk market yang mau naik lebih tinggi. Gitu. Jadi harusnya teman-teman yang udah selalu stay tune nonton MB saya, harusnya teman-teman nggak kaget gitu kalau market ada shutdown satu kali. Dan maybe bisa jadi ini berlanjut 1 sampai 3 kali. Ya. Kalau kita ngomong optimis, ya kan market bisa kayak gini nih. Bentar ya. Satu candle biru dia merah, satu candle biru dia merah, berarti besok hijau. Itu kan optimis, tapi entah kenapa menurut saya harusnya dia ya mungkin gak bullish 2% lagi gitu ya. Tapi ya mungkin lebih ke nyantai, mungkin hijau tapi mungkin hijaunya nggak pekat, atau mungkin dia besok lanjut correction tapi mungkin ya correction juga nggak dalam gitu. Karena banyak gap ya. Contoh di sini ada gap. Jadi kan kayak sayang loh gitu kalau dia nggak nutup gap dulu. Ibaratnya dia punya utang. Kalau dia mau lanjut naik dia punya utang. Berarti kan someday ada potensi dia akan lunasin hutangnya. Jadi better kenapa enggak kalau diturunin dulu baru ngepush. Cuman logikanya ini kan closing market 6288. Itu gapnya di sekitar 6 ya 6160 lah ya, kita ngomong gampangnya 6160 6290 itu berarti kan di sekitar berapa ya, harus turun 2% ya. Nah, jadi kalau kita mau tutup gap, market harus shutdown 2% dari sekarang. Bisa jadi, make sense aja sih menurut saya gitu ya. Dan mungkin itu jadi the last sebelum market lanjut super bullishnya window dressing. Mungkin. Tapi kita nggak tahu terjadi atau enggak. Jadi ya trading aja, lihat technical dan disiplin aja sih kuncinya seperti itu. Oke, untuk market no comment lah, besok bisa jadi ada angin segar karena overall ya asing infonya masih kencang sih, itu aja. BRI, Pegas, BMRI, Mandiri, BCA, Citra, Unilever, TAPG, ini CPO ya. Di Instagram saya udah kode CPO, kita ada buy BWPT, nanti saya share planningnya. ASI, Adroles, pokoknya udahlah, ini infonya kencang. Yang jualan MDKA, Arto, Telkom, oke Telkom wajar, tapi yang nggak besar gitu. Ini mereka digabung pun kalah sama BRI sendiri 370 miliar. Jadi overall sih menurut saya menurut saya ini sih inflow-nya masih cukup kencang lah. Ya, inflow-nya masih cukup kencang, inflow-nya masih cukup bagus. Ya, seperti itu. Oke, jadi harusnya sih market nggak ngeprank lah, harusnya, karena ini udah 3 candle di atas area breakout sih, jadi harusnya so far oke. Ya tinggal dia buat confirm low baru, dia buat low yang tidak lebih rendah dari low sebelumnya, dia buat higher low sekali, udah. Itu udah enak banget tuh. Oke, lalu mungkin untuk nextnya kita akan coba sedikit bahas trade dan kita di hari ini. Pertama adalah SMBR. Ini ada spekulasi buy. Jadi nanti teman-teman cek bahwa SMBR itu menu swing kita. Ya, salah satu menu swing yang sering saya bahas profit gila, tapi ini bukan coal, ini bukan construction, ini bukan banking, tapi naiknya gila gitu. Nanti ya ini salah satunya. Oke. SMBR spec buy. Ini saya rencananya kan ceritanya ini SMBR udah swing. Kita udah waktu itu profit sekitar 20%. Nah, saya bilang, Anda mau beli buyback gak? Beli aja. Pokoknya beli maksimal 750, TP 770 800 kemarin tuh tanggal 4 ya, dan hari ini terbang. Bahkan closingannya bagus nih. Nah, ini bisa jadi watchlist lah ya buat teman-teman karena inflow-nya masih kenceng. Breakout cepet nih. Gitu ya. Dan lumayan banget. Oke, ini pertama. Lalu yang kedua, ini ada WIM. Ini rekom tanggal 4 juga ya, jadi nggak perlu dicek tanggalnya. Area beli 500 tadi WIM, bahkan closingannya masih cukup menarik.
bisa dipantau tadi highest-nya 535. Oke, lalu ada Raja. Ya, ada Raja, ini juga rekom kita kemarin. Jadi nggak perlu dicek lagi ya tanggalnya, karena kan kemarin udah pasti kebeli. Highest-nya 234. Ya, berarti sekitar ya sekitar ini closing kemarin apa sih? 220 ya. Closing kemarin 222, berarti asumsi dapat 220 itu sekitar 3%, 5%. Ya, lalu BWPT ini rekom dari tanggal 1 di hari Jumat gitu ya. Jadi sekitar 2 hari kerja yang lalu kita beli pasti candle doji, di sini candle doji dan jebret. Maka tadi BWPT highest-nya itu 14%. Dan salah satu CPO yang naiknya paling banyak. Dan closing-annya pun masih bagus. Ya, padahal market merah ya, tapi alhamdulillah lah kita DSC diberkahi. Nah, ini adalah swing kita TP ketiga. Bahkan saya di akun copet iseng, saya tuh beli di sekitar 680. Waktu dia benar-benar baru mau digas, itu saya udah profit 20%-an loh, hampir 20%. Bayangin teman-teman yang belinya tuh pas banget di area beli 1. Waktu itu SMBR itu dikasih. Jadi kita udah cicil SMBR tuh dari tanggal 3. Sama kayak Asri. Karena kalau lihat plan Asri kita kemarin, kita rekom tanggal 3 September. Jadi start dari 3 September kita tuh udah apa ya? Udah masif lah untuk melakukan pembelian window dressing. Memang targetnya mungkin akhir tahun, tapi I don't know, tapi geraknya cukup cepat gitu ya. Jadi ya kita syukuri aja karena geraknya cepat. Oke, sebentar ya, ini lagi shutdown. Sebentar. Oke, maaf ya tadi shutdown. Wow, ini SMBR kenapa ada matahari tiba-tiba ya? Ada bulan nih. Wow, apakah moonmologi? I don't know, tapi ya ini salah satu swing window dressing kita yang per sekarang profitnya paling besar, 30% lebih. Ya memang kita sih nggak waktu itu ada fire, itu pun highest-nya kan sempat ke 700 ya. Itu pun dari 500 pun udah 40% kan. Cuman fire itu saya lebih lepas kawalan, jadi ya mungkin copet-copet aja gitu. Basically kita cuman copet-copet doang. Jadi yang terbesar, yang realnya itu benar-benar di SMBR sementara ini. Dan ini masih probably still ongoing ya. Aduh. Sebentar ya. Ini sinyalnya error banget. Oke, jadi 3 September itu di mana ya? Di sini kayaknya ya. 3 September itu di sini. Ya pokoknya masih baru lah. Gitu. Dan SMBR ini sempat hit sekali. Kita beli besoknya terbang, lalu cicil lagi tuh, dapat bahkan di 600-an. Ah, inilah. Didam sekali, kita masuk banyak di sini, rata-rata 615. Nanti hitung aja tuh dari 615 ke 780 itu berapa persen tuh. Ya, hampir 30% itu mau. Besok kalau naik lagi 10% nih, siapa tahu jebol 800 lebih. Udah 30%, 40%. Ya, udah compounding, udah enak. Jadi ini salah satu saham yang sering saya kode juga. Gitu ya. Sektor yang hidden gem. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih, apa sih Om? Kayaknya semen lain pada turun. Nah, bukan masalah semennya. Tapi ada hal yang mungkin teman-teman masih belum paham tentang window dressing. Jadi ya, mungkin gak banyak tahu, tapi ada beberapa sektor, saya masih bilang ini sektor yang probability digorengnya kencang pada saat window dressing. Dan belum banyak bergerak. Ini cuman ada sekitar 1-2 aja yang baru gerak. Gitu ya, sisanya maybe masih uget-uget lah. Ya, seperti itu. Oke. Ini total ada 5, lalu kita ada cut loss juga. Ini ada Arka. Tadi kita coba spekulasi buy, tapi closingannya malah lanjut di guyur. Ya, dia buat low baru ya berarti kurang bagus kan. Meskipun memang di sini kan ada support nih 67 ya. Oke. Ya, kita cut loss dulu sih. Karena ya memang dia jebol support, ya udah kita lepas dulu. Saya nggak mau terlalu ambil resiko sih kalau gorengan. Gitu ya. Tadi cuma ambil momentum aja. Itu kan jadi 5-1. Ya overall 5-1. Oke, lalu berikutnya ialah kita langsung masuk ke requestan aja kayaknya ya, karena market juga kayak saya udah bahas gitu kan. So kita lanjut ke pembahasan requestan kota. Oke. Ini bagus nih kan, seperti saya bilang kota closingannya berhasil di atas 143, berarti kan tandanya dia komitmen. Ya, apa ya? Udah oke lah, berarti dia masih close di atas ini sih. Ya 141, 143 itu kan oke. Bisa dilirik.
Dengan catatan Anda wajib paham polanya. Jujur saya jarang pantau signifikan ya di kota. Jadi saya nggak tahu tuh pola dia ngegoreng tuh gimana. Ya. Arka tadi udah dibahas, ISSP PPR Arka, PPR untuk swing bisa, ISSP baja-bajan juga masih bisa ya. Ini sektor yang belum gerak banyak juga. Dan kita lanjut ke Aisyah. Oke, Aisyah ini saya lepas pantau sih. Tadi aduh sayang banget nih lepas pantau. Jadi saya kalau udah kejar tinggi, saya jarang lirik udah. Karena apa ya? Saya punya prinsip karena kan basically saya memang bukan seorang copeters. Jadi saya pikir prinsip saya udah terbang tinggi udah. Kecuali after dia terbang tinggi, dia sideways lama, nah saya rekom, biasanya saya beli. Nanti sesi 2 dia jalan lagi. Biasanya saya kayak gitu. Jadi saya jarang maksa untuk buy saham-saham yang udah pas saya lihat tuh udah tinggi. Gitu. Dan Aisyah termasuk yang sangat disayangkan. Padahal di sini bisa breakout, buy on breakout 220 ya. Cuman ya sudahlah. Oke, lalu untuk Aisyah penentuan sih masih di 246 250 ya. Gitu ya. Tapi overall dia bisa ya 246 deh. Dia bisa lolos 246 dia baru oke sih. Ya karena kan ini high-nya yang kemarin. Jadi kalau dia belum lolos ini belum. Tapi so far udah ada volume ya. Udah ada volume, kencang juga. Tadi udah jualan. Tadi itu ada YB, ada CS, tadi itu banyak. Mereka copet ya. Nah ini pantau lah, mungkin besok correction bisa cicil pas pullback. Gitu ya. Oke, MTDL, BDMN, MTDL ini tech stock ya, tapi ini salah satu tech stock yang menurut saya cukup stabil dibandingkan yang lain gitu. Bahkan kalau kita merefer DMMX nih ARB masih turun. Gitu ya. Jadi overall masih cukup riskan. Nah, MTDL kuncinya ialah dia wajib close di atas garis merah. Itu aja sih. Selagi dia sustain bisa close di atas garis merah itu bagus. Agro OMS hari ini ketan di 2000. Petanda baik bisa enggak. Kenapa? Karena ini dia buat low baru ya. Kemarin tuh low-nya 2020. Ini dari kemarin nih. Low baru. Jadi dalam seminggu terakhir pun tekanan jualnya masih sangat tinggi. Nah, penentuannya di sini. Berapa sih ini? 190 berapa nih? 190 ya? 1965. Kalau jebol, ini udah akan sangat kurang bagus. Dan saya merefer bisa out dulu. Ya, apalagi belum tahu nih market kita besok di-push lagi atau lanjut correction dulu. Gitu. Oke? Jadi hati-hati. Saya sih udah cut loss ya. Kita kan VVIP sempat spekulasi serok, totonya ambles ya kita cut loss. Target WG 220. Ya, 220. Market berbedak tapi Porto tetap sehat. Yes. Ini salah satu member saya juga. Ya namanya sama tuh ya, Albert Yuki. Itu sering nongol lah di grup umum juga. Tonton bisa cek. Nah, MLP, MPP ini salah satu tech stock juga. I don't know kenapa dia bisa ARB. Yang jelas mungkin switching. Ya, Big Fun pun pasti switching lah. Artinya mereka udah cuan di tech, lepas dulu, mereka pindah ke yang lagi on. Dan mungkin itu yang terjadi. Makanya kan tech stock agak masih berat kan. Apa sih tech stock yang jalan sekarang belum ada tuh. Paling kayak MTech hari ini naik cuma rebound. Ya, MTDL oke, cuman hari ini juga merah dan naiknya pun dia nggak banyak. Gitu. Jadi overall ya memang sektor-sektor tech dan digital masih kena rotate lah. Mereka masih yang dilepas oleh bandar, oleh Big Fun untuk Big Fun ini masuk ke yang lagi booming lah istilahnya seperti itu. Oke, ini untuk MPPA ya, so far oke sih. Untuk MPPA so far oke. Agak kritis ya, sorry. Agak kritis kalau dia jebol 900. Ini sih kuncinya ya. Nggak boleh lah dia jebol 900. Patah. Dan saya prefer out dulu kalau jebol. Ya, MLPL juga ini udah patah sih. Ya, ini kan kayak rising wedge ya. Kita lihat nih kayak rising wedge. Nah, di STAC belajar lah kalian itu. Ya, rising wedge. Oh iya, saya belum cerita nih. Buat teman-teman yang mau join VVIP silakan, masih ada promo sampai 10 Oktober. Ya, saya kasih 150.000 per bulan. Anda bisa cek grup di luar. Ya, yang sefasilitas selengkap ini, rekomnya sejelas ini, dibimbingnya sebaik ini, harganya berapa? Bisa di-compare lah. Ya, karena memang pribadi saya kalau soal kayak gini nggak mau ini sih. Ya, karena saya pikir oke lah 150.000 kan itu juga sebenarnya buat biaya maintenance buat saham. Itu mahal loh servernya. Lalu mobile apps itu semua pakai server, pakai jasa tim developer itu mahal juga. Lalu kita ada analis, ada tim-tim yang bekerja, itu juga bayar. Jadi sebenarnya uang-uangnya tuh untuk kesana juga gitu. Untuk
fasilitas teman-teman juga seperti itu. Jadi ya saya rasa udah cukup worth it di harga 150.000. Ya bahkan 200.000 pun saya rasa sebenarnya worth it kan. Cuman lagi promo spesial kemenangan saya di HCS 5 ya saya kasih promo sampai 10 Oktober. Lalu untuk STAC yang udah payment, yang udah dapat materi, yang udah dapat e-booknya itu udah 140-an. Yang sudah booking tadi saya tanya si Richie, staff saya itu udah 50 bahkan. Jadi kalau di total asumsi 50 ini payment, maka sisa 10. Dan saya nggak tahu nih, nanti cek kalau kuotanya masih minat tinggi saya open slot, kalau enggak ya saya close. Jadi teman-teman udah kelewatan untuk belajar keseluruhan tentang analisis teknikal dan spesial dari scalping class. Karena di next batch tahun depan pendalaman tentang scalping pun sudah tidak akan saya jelaskan kembali. Ya, jadi ini udah spesial, STAC paling spesial. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kayaknya masih berat sih. Ya kita pindah dulu lah ke yang lain ya kalau bisa. Oke, lalu train masih oke, masih survive. Ini properti ya, jadi patokan gini aja sih kalau saya mah. Train mau pendek asal di atas 212 oke. Cuman balik lagi ya, kalau saya lihat train ini dia harus lolos 230 ke atas nih. Karena kalau dia belum balik 230 ke atas kayak masih berat deh. Itu untuk train. PMMP mulai menarik kalau dia bisa balik 450 ke atas. Ya, let's say 4 berapa sih ini? 458 ya. Nah, ini. Dia harus balik area sini. Kalau belum, jujur masih berat. Dia cuman DCB aja sih. Naik, habis itu lanjut turun. GDST, baja-bajaan, ini tunggu ada yang goreng sih. Bisa cicil karena dari dulu juga GDST kan support banget ya. Dekat-dekat 100 nih area support kuatnya banget. TGRA nggak tahu ya, kalau besok marketnya merah nih, sektor-sektor gorengan mungkin bisa dilirik alternatif, ada TGRA pure gitu kan. Cuman belum ada candlenya, belum ada yang menarik sih. WH tadi digoreng, masih bisa spekulasi di watch untuk perdagangan besok ya, masih bisa masuk watchlist. MTech tadi technical rebound lalu turun kembali, masih buat low baru saya skip. Rans IPO udah beggar, multi beggar saya skip. Ya wajar dong kalau dia turun, naiknya udah beggar kok, sama kayak UVCR. Nah UVCR pun patah nih. Ya, jadi jangan kemakan hype lah. Waktu di sini kan banyak tuh, wah UVCR murah, barang murah. Wah gila, semua sponsornya di mana-mana. Anda beli di 700, sekarang uang Anda udah mau hilang sekitar 30%. Ya jadi segampang itu ngilangin duit di pasar modal. Oke, lalu Fire Indie masih oke untuk batu bara. Kalau saya jujur saya lebih suka Fire karena gerakannya gesit. Lotnya nggak gitu tebal. Jadi kalau digoreng bisa 17%. Bahkan bisa potensi arah. Jadi kalau kalau digoreng tuh cuannya gila juga. Indie juga gila sih, tapi Indie ini kan udah di-push cukup banyak. Nah, Fire kan sebenarnya belum terlalu ya. Jadi bisa di-watch. Ya, masih oke. Sofa ini salah satu Axel yang saya lupa pernah singgung atau enggak, tapi saya udah bilang ini udah bottom banget dan ternyata dia jalan. Cuma saya pribadi nggak beli sih karena riskan ya kayaknya ya. Karena satu tick pun 10%. Satu tick pun 3% loh. Ya sekitar 3% sampai 2,5%. Jadi kayaknya besar banget buat teman-teman yang belum kebiasaan. Makanya saya nggak mau rekom, takut member saya psikologisnya goyang gitu. Tapi overall oke sih, cuman perlu diperhatikan dia udah 3 candle hijau. Ini resistannya berapa sih? 47 ya. 4750. Nah, mungkin dia lolos 4750, angka sakral baru enak kali. Kalau enggak ya dia akan turun dulu untuk buat bottoming yang kedua. Jadi kayak buat bottoming dulu baru nanti lanjut naik lagi. Gitulah kurang lebih. Wih, banyak ya. Mari. Masih jebol buat lo baru. Kios. Yes, kios jebol 1000, bye-bye. Berarti kan cut loss. Lalu roda, oke, bisa di watch. Intinya sih roda nggak boleh close di atas 9596. Ya, 9596. CTRA, SMRA, properti bisa cicil pas merah. Ingat ya, cari-cari yang koreksi-koreksi sehat aja. Asri, LPKE. Cicil-cicil pas merah, oke lah. Boleh, ya cicil harum sekarang. 8.000 ke bawah sih. Ya mungkin besok dikasih kali. Friend ambles, ya. Kan seperti saya bilang kan, maksudnya ketika lagi hype, orang nih pada promosi, ketika lagi turun mereka padahal mereka udah TP di sini. Mereka promosi, mereka jual juga. Nah, kita beli di sini. Mati.
gitu. Dan ya friend kan udah saya recall ya, bahwasanya jebol 103 out dulu gitu kan, dan ini udah jebol, udah cut loss. Ya nanti tunggu dia udah stabil baru entry lagi ya. Nextnya mungkin dia akan uji resist support di sekitar 98 udah ya. Sorry, di sekitar 92 nih. Kuat nih 9294. Nah, besok lah berarti antri ARB. Ya, siapa tahu antri ARB dia rebound balik ke 100 kan cuannya lumayan tuh. Tower-toweran juga kayak hancur ya. Patah semua, jadi skip dulu. Ya nih, kalau mau Anda yakin prospeknya ya cicil silakan pas merah. Nikel belum bisa lolos berapa sih ini? Sebenarnya dia nikel ini lolos 1200 udah bagus ya. Ya nikel ini sebenarnya lolos 1200 sudah bagus sih. Ya bisa pantau lah. Cuma lotnya tipis aja. ALI CPO oke. Cuman entry-nya pas merah aja. Ini kayaknya candle-nya agak-agak sedikit ngeri ya. Jadi that's why saya bilang feeling saya pribadi market besok mungkin merah dulu sekali lagi. Jadi kalau besok dikasih merah bisa spekulasi cicil. Sambil cek-cek harga CPO-nya ambles atau enggak. Teki bisa cicil, ini juga belum gerak banyak lagi. Teki Mian KP bebas. Choose one, pilih salah satu. MLPL jeblok, bumi batubara oke, banyak yang lirik, so far oke sih. Untuk copet-copet saya rasa masih bisa. Raja ngikut Pegasnya cukup kuat. Tapi ingat, Pegas ini 1500 area sakral. Feeling saya nggak lama lagi akan terjadi rejection. Semoga teman-teman nggak nyangkut di rejection. Ya, Raja biasa ngikut Pegas gitu. Raja sih asal dia udah bertahan di atas 208 212 sih udah bagus ya sebenarnya. Gitu ya, batasin aja mau buy sekarang stop loss 208, target ya balik lagi lah 230 ke atas. Kios jebol, hoki technical rebound ya. Kayaknya saya cek nih emiten consumer goods gerak sih. Kayak tadi kan Aisa, hoki ini kan dalam sektor besar yang sama. Lalu kayak apalagi sih beberapa sektor-sektor consumer goods kan udah mulai banyak bergerak. Kalau nggak salah tadi Kino gerak gak sih? Ya Kino kan udah mulai gerak-gerak. Jadi mungkin consumer goods waktunya. Karena HMSP, gudang garam. HMSP, WIM itu kan consumer goods. Ya walaupun di sektor yang berbeda ya. Tapi kan sektor besar consumer. Gitu. Jadi menarik lah untuk hoki. Tapi saya jarang rekom sih hoki. Karena suka ngeprank. Gitu ya, minimal dia harus lolos bertahan kuat di 200 bisa dipantau. Wifi itu repo kayaknya ya, jadi skip dulu. Tapi ya prospek yang mungkin masih good gitu kan. BBRI kasih dia istirahat ya. Untuk window dressing masih bagus. Cuman ya kalau dia dikasih correction, minimal dia nggak boleh balik sih ke 3700 ya. Jadi dia koreksi tapi dia nggak boleh buat low baru di 37 ke bawah. Karena kalau sampai dia buat low baru lagi, ya lanjut turun lagi. Gitu. Jadi paling mentok sih koreksi ya 38, 37 paling. Menurut saya BRI kalau koreksi mentok sampai situ. Tins closingannya sangat disayangkan, nggak gitu bagus. Ya harus cek besok nih untuk Tins. Tapi overall resist pendek di 1580 udah di breakout sih. Jadi ya udah bagus, cuman kita harus cek besok confirm atau enggak. Gitu. Oke, jadi itu aja sih ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan untuk requestan nanti di mobile apps atau nanti saya bocorin di Instagram. Jadi jangan lupa follow juga Instagram saya. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.